Gue Supernova, selamat datang di channel Di Atas Normal. Stay high and see more. Di episode sebelumnya, gue udah bahas fenomena tentang astral projection, di mana kita bisa keluar jiwa kita, kesadaran kita bisa keluar dari tubuh fisik kita secara sengaja. Gimana kalau nggak sengaja? Ternyata bisa. Di sini gue mau ngebahas tentang NDE atau Near Death Experience atau pengalaman mendekati kematian, atau di Indonesia juga dikenal sebagai mati suri. Astral projection biasanya dilakukan secara sengaja dan dalam keadaan normal ketika kita sedang tidur atau kita ketiduran. Sekarang kita ke topik NDE. Kenapa gue pengen ngebahas ini? Karena ini saling berhubungan, dan pengalaman yang dirasakan oleh orang yang mendekati kematian dengan orang yang sedang astral projection bisa dibilang mirip 11-12, walaupun tetap ada bedanya. Kalau astral projection dilakukan secara sengaja, bisa dalam tidur, bisa sengaja bermeditasi. Kalau NDE ini terjadi ketika kita sedang kritis, koma, di ambang kematian, atau bisa dibilang mati. Jadi bakal nyambung kalau kita ngebahas astral projection dan NDE karena mirip ya. NDE itu adalah pengalaman seseorang ketika nyaris mati dan dinyatakan meninggal secara klinis oleh medis, dan biasanya terjadi pada pasien-pasien henti jantung, di mana mereka menjalani prosedur resusitasi untuk menghidupkan jantungnya kembali, dan mereka kembali dari kematian. Ada banyak studi yang dilakukan oleh peneliti-peneliti. Sebut saja salah satunya adalah Dr. Pim van Lommel, di mana dia bekerja sama dengan 10 rumah sakit di Belanda melakukan penelitian terhadap pasien-pasien yang mengalami henti jantung lalu dihidupkan kembali dengan prosedur resusitasi, di mana pasien-pasien tersebut punya pengalaman yang di luar nalar. Mereka rata-rata bisa menjelaskan apa yang dilakukan oleh para dokter ketika mereka dalam keadaan tidak sadar atau dalam keadaan mati otak atau tubuhnya sudah mati secara klinis. Dan banyak juga yang melaporkan pengalaman di luar tubuh saat mereka sedang NDE itu, seperti rohnya melayang-layang di atas tubuh mereka, dan mereka bisa mengetahui bahkan pembicaraan dokter kepada perawat, bahkan ada yang bisa mengetahui pembicaraan keluarga di luar ruangan, dan itu semua sudah dikonfirmasi oleh tim medis bahwa apa yang dikatakan pasien tersebut akurat. Lalu mereka melaporkan seperti pada banyak kasus, seperti sensasi damai yang luar biasa, perasaan cinta yang luar biasa yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya di dunia. Lalu pengalaman melewati terowongan. Nah, ini yang paling banyak. Mereka rata-rata punya pengalaman seperti melewati terowongan, yang di ujung terowongan tersebut ada cahaya, dan mereka bertemu dengan keluarga dan kerabat-kerabat mereka yang sudah meninggal. Bahkan mereka nggak tahu kalau orang tersebut sudah meninggal dan dia bertemu dengan mereka. Ada juga yang mengalami life review, seperti dia ingat pengalaman-pengalaman hidup dari bayi sampai dia gede. Lalu yang paling menarik adalah mereka melaporkan bahwa sering menjumpai sebuah sosok atau entitas, bisa disebut juga entitas cahaya, entah itu malaikat, entah itu orang yang sudah meninggal, yang memandu mereka dan menyuruh mereka kembali dan mengatakan bahwa ini belum saatnya. Jadi dunia medis menganggap bahwa fenomena ini adalah
fenomena hipoksia atau kondisi di mana kurangnya oksigen menuju otak, yang dimana menghasilkan halusinasi. Dan mereka bilang ini mirip dengan orang yang sedang mengkonsumsi DMT. Kita akan bahas DMT di video lainnya. Tapi pendapat itu benar-benar bisa dibantah karena menurut para ilmuwan lainnya, halusinasi itu bisa terjadi apabila masih ada aktivitas otak. Sedangkan untuk pasien-pasien yang mengalami pengalaman NDA itu rata-rata otak mereka sudah tidak berfungsi lagi, alias 0%. Bahkan udah ada yang matinya udah lama, sekitar 1 jam, 2 jam, bahkan ada yang dilaporkan itu 1,5 hari udah mati, udah meninggal orangnya, hidup lagi. Jadi pendapat itu bisa dibantah kalau itu bukan halusinasi. Dan ada satu benang merah yang sangat konsisten, di mana perbedaannya dengan halusinasi adalah tentu akan random apa yang kita lihat. Contoh, saya pernah mengalami halusinasi ketika sedang sakit misalnya, atau sedang demam. Itu saya ngelihat patung Doraemon. Nah, nggak mungkin kan di sana ada patung Doraemon. Nah, tapi orang NDA mengalami pengalaman yang sangat konsisten, di mana mereka semua mempunyai satu penglihatan yang sama, yaitu terowongan yang tadi saya ceritain, cahaya, perasaan penuh cinta, dan perasaan terkoneksi pada seluruh umat manusia, hewan-hewan, dan semua benda-benda yang ada di alam semesta. Jadi pendapat mereka tentang halusinasi dan kekurangan oksigen ke otak itu sudah terbantahkan. Fenomena NDA ini mulai dikenal sejak ditemukannya resusitasi atau defibrilator pada tahun 47 kalau nggak salah. Mulai dipergunakan di rumah sakit yang bisa membawa orang kembali dari kematian. Jadi sebelum alat ini ditemukan, jarang sekali adanya laporan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Pim van Lommel melibatkan 50 orang pasien yang kembali dari kematian, dan 12%-nya melaporkan pengalaman NDA. Kenapa NDA ini penting untuk diketahui dan dipelajari? Karena ini bisa mengajarkan kita untuk mengetahui bahwa ada sesuatu setelah kematian, agar bisa lebih menghargai kehidupan ini dan menjalaninya dengan sepenuh hati, dengan cinta, dengan kejujuran, dan tentunya agar tidak takut mati. Karena banyak orang-orang yang menderita penyakit anxiety disorder karena takut mati, takut sakit. Kalian jangan khawatir. Saya pribadi percaya bahwa ada kehidupan setelah mati. Gimana dengan lo? Apa lo pernah mengalami kejadian ini? Kalau lo pernah, tulis komentar di bawah. Hal ini masuk akal atau enggak? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi apabila kamu suka dengan channel ini dan ingin channel ini terus berkembang. Gue Supernova, ini di atas normal, stay high and see more. Dan dengan semangat. Enggak lah, kok semangat. Jadi motivasi jadi.